Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Suku Dayak Desa ialah suku Dayak yang mendiami beberapa desa di wilayah Kecamatan Tayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Toba, dan Kecamatan Meliau di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah populasinya hingga kini diperkirakan sekitar lebih dari 11.273 jiwa di lebih dari 50 desa. Suku Dayak Desa merupakan subsuku dari Dayak Iban atau disebut Ibanik. Suku Dayak Desa memiliki budaya serta tradisi yang kuat yang dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Peran ketua adat sangat besar dalam kepemimpinan suku Dayak Desa hingga pada penentuan hukum dan aturan adatnya. Pada zaman kependudukan Jepang di Indonesia pernah terjadi perang Dayak Desa yang dilatar belakangi oleh perlakuan Jepang yang sewenang-wenang pada masyarakat Dayak Desa. Peristiwa yang dipicu oleh perlawanan suku Dayak Desa ini memantik pergerakan suku-suku Dayak lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap kekejaman Jepang yang menjadi peristiwa beredarnya ritual Mangkuk Merah di Kalimantan Barat pada tahun 1944 sampai tahun 1945 di Kabupaten Sanggau hingga meluas ke berbagai daerah di Kalbar. Perlawanan suku Dayak Desa ini bermula dari masuknya dua perusahaan Jepang di Kalbar yakni perusahaan pertambangan Nomura dan perusahaan perkayuan Sumitomo. Jepang menerapkan kerja paksa dan romusha pada pekerja yang mayoritas suku Dayak. Banyak warga suku Dayak yang meninggal akibat kekejaman kerja paksa ini, mereka tak memperdulikan pekerja hingga menghina harga diri bangsa suku Dayak. Perilaku Jepang ini membuat orang-orang suku Dayak merasa marah dan sakit hati. Dilanjutkan oleh peristiwa mandor yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat Kalbar yang dianggap memberontak. Banyak tokoh, pengusaha, para cerdik pandai di Kalimantan Barat hingga Panembahan dan Sultan serta raja-raja di Kalimantan Barat ditangkap oleh Jepang. Kemudian terjadilah pembantaian dalam peristiwa mandor berdarah. Sultan Pontianak dan Panembahan Mempawah sempat dilepaskan dari pembantaian namun mereka tetap dipenjara hingga meninggal di Bui. Sedangkan putranya Pangeran Agung dan Pangeran Adipati mengalami pemenggalan kepala oleh Jepang. Perlawanan suku Dayak terakumulasi dari kejahatan yang dilakukan kependudukan Jepang berpuncak. Pada tanggal 13 Mei tahun 1945, kala seorang mandor pemimpin kerja paksa Jepang bernama Osahi dari daerah Tayan Hilir, dahulu disebut daerah Labea Sikucing, mendawak. Osahi memaksa untuk menikahi seorang gadis Dayak Desa yang merupakan putri seorang tokoh adat Dayak Desa yang bernama Panglinggan. Hal ini tak disetujui oleh Panglinggan. Osahi marah dan mengancam akan menghukum siapapun yang berani menentangnya termasuk Panglinggan sekalipun, bahkan Osahi akan memenggal kepala Panglinggan jika berani melawan. Dengan rasa marah yang menjadi-jadi di kalangan suku Dayak, akhirnya mereka sependapat, daripada harus mati terlebih dahulu lebih baik mereka melakukan perlawanan meskipun nyawa taruhannya. Mereka yang tidak tahan oleh penindasan Jepang ini akhirnya berkumpul mempersiapkan perlawanan. Peristiwa ini juga menjadi rentetan beberapa kasus yang terjadi di perusahaan kayu yang dikenal dengan istilah suak garong, di mana para buruh yang marah akibat perlakuan semena-mena dan tidak dibayarkannya gaji pekerja bahkan pekerja dilarang pulang untuk bertemu keluarga bahkan siapapun yang berani melawan akan merasakan pukulan oleh sang mandor yang bernama Yamamoto, hingga menewaskan banyak pekerja karena tak diberi makan dan dipaksa bekerja. Kejadian ini dilaporkan kepada Timanggong pemuka kampung yang bernama Pangdadan. Kemudian Pangsuma bersama-sama Panglinggan mulai mengumpulkan kekuatan dan menemui mandor Osahi, namun tiba-tiba mereka diserang dan terjadilah pertarungan yang kemudian menewaskan Osahi dan orang-orangnya. Setelah itu orang suku Dayak Desa membuat upacara adat Notong sebagai bentuk dimulainya perlawanan. Sebaliknya pihak Jepang di Pontianak mendengar berita ini merasa marah karena orang kampung tak menguasai teknik dan persenjataan bisa mengalahkan tentara mereka. Jepang pun mengirimkan pasukannya untuk menghabisi mereka yang dianggap memberontak di sekitar perusahaan kayu tersebut. Pertarungan pun pecah di kawasan tersebut. Namun ternyata para pemimpin suku Dayak tersebut, Pangdadan, Pangsuma, Panglinggan, telah melakukan prosesi adat Mangkuk Merah sebagai pertanda perang hingga tetes darah terakhir dengan meminta bantuan roh-roh leluhur dan mengerahkan semua potensi suku Dayak yang ada, hingga pesan Mangkuk Merah tersampaikan kepada suku-suku Dayak lainnya yang akhirnya ikut dalam peperangan. Suku Dayak dari Ketapang dan Sekadau ikut turun menghabisi pendudukan Jepang. Yang lebih mengherankan Jepang, mereka seolah melawan setan yang tak jelas wujudnya hanya kilatan mandau dan parang saja yang tampak menebas kepala pasukannya. Ratusan mata sumpit dan tombak menghujam ke arah pasukannya yang dibuat tak berdaya.
Inilah satu peristiwa Mangkuk Merah yang dikenal saat penjajahan Jepang. Tak ingin perlawanan ini meluas, pemerintahan Jepang di Pontianak mengirim perwira seniornya Letnan Takeo Nagatani untuk memimpin pasukan ekspedisi ke Meliau. Pada saat yang bersamaan pula, suku Dayak sudah tahu akan diserang melalui tanda alam yang dikirimkan melalui isyarat burung. Setelah para pemuka adat bersepakat, segera mengirimkan mangkok merah sebagai pertanda melawan Jepang. Para pekerja perusahaan kayu di Nitinan segera diperintahkan untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Di Tayan, Nagatani menghubungi dan meminta keterangan pada Bunken Kanrikan Miyagi tentang situasi. Dari Tayan ke Meliau, lalu Jepang menelusuri Sungai Embuan menuju Tanjak Mulung. Perjalanan ekspedisinya ini ke Sungai Embuan bertujuan untuk menumpas gerakan rakyat suku Dayak. Sementara itu, orang suku Dayak sudah mengatur strategi pertahanan kekuatan di Suak 13. Sesampainya ekspedisi Jepang di Umbuan, mereka disambut oleh serangan suku Dayak yang dipimpin oleh Pang Suma, Pang Rati, Pang Hio dan Jampi. Pemimpin Dayak Iban, Letnan Nagatani dan pasukannya tewas di tangan Pang Suma dan kawan-kawan, meskipun ia sempat menembakkan senjatanya kepada Pang Suma namun tak melukainya. Setelah kemenangan ini, Meliau dikuasai oleh orang suku Dayak dengan menghimpun kembali kekuatan suku-suku Dayak dari Ketapang hingga Sekadau yang ikut berperang melalui ritual Mangkuk Merah akhirnya berhasil merebut wilayah Meliau dan sekitarnya oleh suku Dayak pada Juni tahun 1945, meskipun kemudian Jepang berusaha menguasai lagi antara tanggal 17 Juli hingga tanggal 31 Agustus tahun 1945, hingga pasukan Jepang menyerah pada Sekutu dan meninggalkan wilayah tersebut. Untuk mengenang tokoh pahlawan dalam peristiwa itu, nama Pang Suma diabadikan menjadi nama sebuah gedung olahraga terbesar di kota Pontianak, yaitu Gor Pang Suma.